menyusun dan membangun filsafat tersendiri yang saya namakan dengan filsafat sintesis mentalisme. Nah, apa yang saya maksudkan dengan mentalisme? Mentalisme memposisikan mentalitas sebagai suatu entitas otonom, dan tidak hanya otonom tetapi juga ada sisi subjek di situ. Artinya ada aku. Jadi masing-masing diri kita itu sebenarnya pusatnya adalah mentalitas. Gitu. Jadi aku ini adalah mentalitas ini. Gitu ya. Tubuhku yang dari wilayah fisik dan rohku, kesadaranku itu hanyalah dititipkan kepadaku. Itu bukan aku. Gitu. Jadi sejauh kita hidup di dunia ini, maka sebenarnya yang mengendalikan adalah mentalitas ini, mentalitas di mana itu aku yang mengendalikan. Nah, oleh karena itu maka kemudian fokusnya adalah bahwa pada mentalitas yang ada unsur subjek di situ, ada aku di situ. Nah, oleh karena itu maka kemudian bagaimana cara membangun mentalitas yang kuat, yang sehat, itulah yang menjadi persoalan sehingga nanti kemudian bisa memproduksi sistem nilai budaya yang diharapkan dan juga sikap mental individu. Nah, bagaimana terbentuknya aku atau terbentuknya mentalitas ini adalah secara akumulatif melalui pembiasaan. Jadi kita dari mulai kecil, dari mulai bayi sudah dilakukan pembiasaan dengan perbuatan, dengan satu cara pandang tertentu, mulai dari kemudian memilah-milah barang satu berbeda dengan barang yang lain dan sebagainya. Itu berlangsung secara akumulatif. Dan juga secara integratif tadi sudah saya katakan dengan ketiga kemampuan manusia, kemampuan dasar manusia yaitu kognitif, konatif dan afektif itu terintegrasi bersama-sama dan terkait satu dengan yang lain. Dan juga tadi saya sampaikan bahwa ada keseimbangan direksional antara orientasi outward dan orientasi inward. Itulah kemudian daya bentuk daripada aku atau mentalitas ini. Ya. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu karena bahwa daya bentuk itu akan muncul dengan daya outward dan daya inward. Masalahnya adalah apa? Ketika kita sejak lahir, kita sebenarnya lebih dikuasai daya outward atau analisis, saya katakan. Sintesis itu harus dilakukan dengan satu extra effort, katakanlah begitu. Nah, daya outward itu daya keluar, ya, daya mental keluar dengan katakanlah pikiran keluar untuk mengetahui sesuatu. Itulah terbentuk kemudian pengetahuan-pengetahuan yang kemudian bisa disusun dalam bentuk pernyataan, ajaran, proposisi dan sebagainya. Proposisi dunia fisik. Nah, pembentukan daripada aku atau mentalitas ini membutuhkan dua sumber, yaitu sumber luar dan sumber dalam. Sumber luar adalah proposisi-proposisi yang dikenali melalui indera kita, tubuh kita, ya, dengan mengerahkan segala tiga daya tadi, tiga kemampuan tadi. Kemudian satu lagi adalah kesadaranku rohku. Tapi masalahnya adalah kesadaran rohku ini tidak kemudian otomatis bekerja ikut membangun aku atau mentalitas ini, tetapi harus dijemput. Penjemputannya itulah dengan melakukan sintesis proposisi-proposisi atau pengetahuan sehingga kemudian sampai mendekati ke kesadaranku. Jadi kalau kita lihat kita banyak proposisi-proposisi, banyak pengetahuan-pengetahuan, itu harus kita akuisisi, yaitu saya katakan step pertama identifikasi proposisi, kemudian dari banyak pengetahuan itu tidak sekedar ditumpuk saja, tetapi dicari hakikatnya apa, yaitu dengan cara sintesis lagi, sintesis personal, sehingga sampai kepada yang paling dalam, suatu proposisi yang paling dalam, yang mendasari proposisi atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita akuisisi. Dan proposisi yang paling dalam itu kemudian kita identifikasi sebagai aku, sehingga muncullah sikapku berdasarkan itu. Jadi kita melihat proposisi-proposisi di luar yang nanti akan masuk berdasarkan standar acuan sikap proposisional itu. Suatu sikap yang bisa dinyatakan dalam bentuk proposisi. Nah, tidak berhenti di situ, tetapi juga kita menyederhanakan lagi. Jadi kalau kita misalnya mempunyai sikap di berbagai bidang kehidupan, sikap proposisional di berbagai bidang kehidupan, kemudian diperas lagi, sehingga semakin kecil lagi. Gitu. Sehingga pada akhirnya kita akan mendekati kesadaranku. Tapi apakah akan mencapainya? Tidak pernah akan mencapainya. Jadi kalau kita lihat dari proposisi-proposisi yang banyak, ilmu pengetahuan kita yang kita akuisisi banyak gitu, pada akhirnya kalau kita melakukan sintesis makin lama makin sedikit sampai kepada pernyataan bahwa inilah aku.
Dan ketika kita makin lama makin sedikit, kita kemudian menyadari bahwa sebenarnya kita itu bukan apa-apa. Oleh karena itu, maka saya katakan di sintesis terakhir ini adalah identifikasi submisi atau submisi, kepasrahan kepada yang tunggal. Karena pada akhirnya yang banyak itu akan kembali ke yang tunggal. Itulah makanya kemudian saya katakan bahwa itu menjadi satu prinsip dasar bahwa dengan melakukan sintesis maka kita kemudian mendekati yang tunggal. Gitu. Dari banyak yang kita ketahui tapi mendekati ke yang tunggal. Nah, apakah kemudian kita sampai mendekati? Tidak pernah, hanya menghampiri saja, karena kemudian kita dituntut untuk melakukan sintesis lagi karena kebutuhan-kebutuhan fisik kita, sehingga menjadi semakin banyak proposisi-proposisi atau pengetahuan yang kita kemudian harus kumpulkan, harus susun dan sebagainya. Nah, tetapi pengetahuan-pengetahuan itu kembali lagi masuk ke sintesis sehingga kemudian kita semakin mendekati yang Maha Tunggal. Itulah fungsi daripada sintesis ya. Daya bentuk aku secara sintesis melalui 3 step itu. Nah, kita lihat misalnya sekarang adalah aku, mentalitas manusia itu seperti apa sih? Seperti tadi saya katakan bahwa merupakan integrasi dari ketiga kemampuan manusia. Dan di sini ada outward dan inward, keluar dan ke dalam. Nah, yang keluar itu adalah biasanya adalah kita menolak yang tidak kita afirmasi atau tidak kita terima. Contohnya misalnya adalah ketika kita meyakini sesuatu dengan konatifnya, kita meyakini sesuatu dengan belief ya. Ini B itu belief, kita percaya sesuatu, maka otomatis kita menolak kepercayaan yang berbeda. Jadi inward dan outward itu secara otomatis begitu. Demikian pula dengan rasio. Jadi dari sisi rasionalitas. Ketika kita inward, kita mengidentifikasi sesuatu. Tapi dengan mengidentifikasi sesuatu, kita juga menegaskan bahwa itu terpilah dari yang lainnya, berbeda dari yang lainnya, untuk menjaga prinsip non-kontradiksi. Nah, oleh karena itu maka arah ke dalam dan keluar itu harus seimbang. Pada sisi afektif juga demikian. Kalau inward itu kita menerima apa yang ada, misalnya sesuatu, ya, dan kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Tapi kalau outward tidak, kita ingin lebih dari yang kita dapatkan. Nah, itulah makanya saya katakan bahwa harus seimbang sebenarnya. Inward dan outward. Kalau terlalu banyak outward, nanti kemudian saya katakan akan terjadi deformasi. Ya. Dan sekali lagi tadi sudah saya sampaikan tentang bagaimana sintesis itu seperti seolah-olah menjemput dari sumber dalam agar supaya berfungsi membentuk aku. Jadi ada sumber luar dan sumber dalam. Sumber dalam kita jemput dengan masing-masing individu itu jemput dengan sintesis ya. Jadi sumber luar disintesiskan kemudian menjemput sumber dalam sehingga membentuklah aku yang sekarang ini akan mengendalikan ketika hidup di dunia. Nah, itu adalah sintesis mentalisme yang saya pakai sebagai dasar untuk kemudian melihat lebih lanjut revolusi mental seharusnya seperti